Shalom rekan-rekan pemuda sekalian, selamat datang di podcast Daki. Nah, Daki ini kalau menurut teman-teman pemuda sih kepanjangannya Pemuda Karis. Jadi jangan salah diartikan ya teman-teman ya. Selamat datang juga buat rekan-rekan yang datang langsung di gereja di GPB Karis. Luar biasa Tuhan pakai ya. Saya juga menyapa rekan-rekan pemuda yang menyaksikan lewat YouTube GPB Karis. Shalom rekan-rekan pemuda sekalian. Kali ini dalam podcast ini saya tidak hanya sendiri. Saya ditemani oleh seorang pendeta yang baru saja kurang lebih 3 bulan lalu dari Pulau Sumatera, tepatnya di Palembang, lalu datang jauh-jauh ke Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Timur, untuk melayani di jemaat GPB Karis. Masih muda, ganteng, terkenal di berbagai gereja. Di sosial medianya juga ada, TikTok ada, YouTube ada, Instagram ada, pokoknya sangat top banget deh Bapak Pendeta ini. Tapi saya rekan-rekan pemuda sekalian, beliau sudah nggak jomblo lagi. Beliau sudah mempunyai istri. Mari kita sambut Bapak Pendeta Inyo Manjepun. Kita beri tepuk tangan sekalian. Apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan. Istri dan anak-anak bagaimana Bapak? Terakhir saya cek baik-baik saja. Baik-baik aja ya. Anaknya nggak ikut Pak ke sini Pak? Enggak ya. Oke deh Pak, kita langsung masuk aja ya Pak ya. Tema kita di podcast sekarang ini pacaran kok galau sih? Nah, sebelum kita masuk ke bagian galaunya ya Pak ya. Menurut pandangan Bapak sebagai seorang pendeta, pacaran yang ideal untuk pemuda Kristen tuh apa sih Pak? Ya. Sebelum saya jawab, saya balik tanya, Lukas sudah punya pacar belum? Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah. Lagi galau enggak? Untungnya sih sekarang enggak ya. Dia langsung pusing, ditanya malah balik nanya. Ya, rekan-rekan pemuda, teman-teman pemuda ini menarik ya pertanyaan, gimana sih standar ideal pacaran seorang pemudi Kristen ya? Iya. Kalau di Alkitab nggak ada ya, nggak ada standar, termasuk cara pacaran kayak apa, model memulainya kayak apa. Tapi paling tidak kita menemukan beberapa hal yang menarik di 1 Korintus 13 misalnya tentang kasih, atau kita menemukan kisah perjumpaan antara Adam dan Hawa di masa lampau itu sebagai bentuk cermin dari relationship juga. Sehingga kalau saya dikatakan gimana sih? Tentunya pacaran yang ideal adalah pacaran yang sehat. Sehat yang dimaksud parameternya adalah sehat secara rohani, sehat secara mental, juga jasmani. Jadi ketika bicara soal pacaran yang ideal secara Kristen itu bagaimana, kaidah-kaidah kekristenan dan nilai-nilai kekristenan harusnya nyata. Contoh misalnya, ketika bilang cinta, cinta yang dimaksud tentu kasih yang dicerminkan di 1 Korintus 13. Tidak cemburu dalam pengertian berlebihan, kemudian tidak ada kekerasan, tidak kemudian ada lagi saya baru dapat silent relationship, marah baru silent, nggak mau ngomong dan diem, ngambeknya luar biasa. Iya, dicuekin. Dia sedang alami, pernah alami kali ya. Jadi Lukas, jadi pacaran yang ideal bagaimana? Pacaran yang kemudian tidak melanggar kaidah-kaidah etika Kristen, lalu kemudian membangun hidup hubungan itu secara harmonis sesuai dengan nilai-nilai Kristen saya kira. Gitu kali ya. Oke. Siap. Lalu ada lagi Pak, kan kalau pacaran ini kan harus dewasa ya Pak ya. Nah, kalau dewasa itu apakah sudah menunjukkan kaidah-kaidah itu nggak Pak kalau kita udah melakukan pacaran secara dewasa itu Pak? Bagus tuh. Teman-teman tolong buka Kejadian. Makanya kita belajar dari kisah Adam dan Hawa tuh menarik tuh. Itu ada Kejadian itu di Alkitab saya perjanjian lama ya, bukan kita sama. Ada yang beda lagi. Jangan beda persoalan. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 24 itu bagus banget. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi syarat perkawinan
walaupun kita berbicara relationship, yaitu pertama meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, lalu kemudian bersatu daging. Nah, meninggalkan ayah dan ibunya itu dalam tradisi Yahudi itu menarik. Dia hanya bisa meninggalkan ayah dan ibunya ketika sudah dianggap dewasa. Dewasa yang paling pertama adalah mereka telah menguasai berbagai ajaran agama, lalu kemudian yang kedua mereka bisa menghidupi diri sendiri. Contoh misalnya ketika pembagian lahan untuk biaya hidup, itu diukur oleh papanya, sudah layak nggak dia untuk mampu mengolah eh, lahan atau ladang itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dewasa itu ada dua, dewasa iman, juga dewasa dalam pengertian mampu mandiri, berdiri di kaki sendiri. Makanya saya kalau orang bilang mau datang kawin, Pak mau menikah dong, tolong. Oh, yang duluan saya tanya, udah dewasa nggak? Hmm. Maksudnya Pak, pertama, udah warga sidi jemaat nggak? Iya. Karena ukuran dewasa secara rohani di GPB Iya. itu warga sidi jemaat. Benar, Kedua, udah mandiri nggak? Udah kerja nggak misalnya? Jadi kedewasaan itu kalau kita pakai itu. Yang kemudian, yang kedua bilang begini, meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Ini nggak fisik, tapi psikis. Kenal dulu, Iya. cari tahu, komunikasi lancar. Ukuran kedewasaan dua orang ketika membangun relationship adalah dia punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Jadi apa-apa itu dikomunikasikan. Jangan rapat pikiran. Habis itu ngambeknya luar biasa. Sampai kemudian bujuknya pun harus pakai bunga. Entah bunga betulan atau bunga bank, itu hanya Tuhan yang tahu. Yang saya mau katakan penting banget ternyata, bahwa membangun hubungan itu, kedewasaan itu penting. Dan dewasa yang diukur secara alkitabiah adalah secara rohani. Kemudian secara psikologi, ketika dia mampu membangun komunikasi yang luar biasa. Tanpa komunikasi yang baik, saudara gagal membangun relationship yang dewasa. Oh, oke. Komunikasi. Komunikasi itu yang penting ya Pak ya. Kunci utama untuk Iya. membangun hubungan. Karena biasanya ada komitmen juga, ada komunikasi, sama ada satu lagi kedewasaan. Kadang itu ketiganya itu berurutan tuh. Ya. Yang ketiga-tiga itu Ah. jadi satu kesatuan agar hubungan relationship-nya jadi berjalan dengan lancar. Karena komitmen tanpa komunikasi nggak jalan. Nah, itu Penting yang banget. paling sering tuh Jadi komunikasi kan sangat-sangat penting. Oke. Oke, siap. Jadi begitu ya rekan-rekan, itu adalah idealnya pacaran pemuda Kristen dan apa namanya, kriteria dan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita masuk ke toxic relationship ya Pak. Kalau namanya berhubungan pasti nggak akan jauh kan Pak ke toxic relationship ya. Pasti akan ada hubungan yang bisa menyebabkan hubungan itu jadi pecah. Ya. Nah, sekarang kenapa sih Pak ada bisa dalam hubungan itu ada toxic relationship itu Pak? Kenapa? Dalam hubungan berpacaran lah ya Pak, dalam hubungan berpacaran ada toxic relationship, ada toksiknya. Mungkin bahasa saudara, kenapa sih ada gangguan yang memicu hubungan itu menjadi tidak baik ya? Kita sebut dengan toxic relationship. Entengnya saya bilang begini, andai kata segala hal berjalan dengan mulus, termasuk pacaran, relationship-nya tanpa halangan, jangankan itu, perkawinan mulus-mulus saja, atau hidup saudara tidak ada masalah dan tidak ada tantangan, hati-hati, jangan-jangan sudah nggak di dunia, jangan-jangan sudah di sorga, karena semua mulus-mulus. Jadi ketika toxic relationship adalah hal yang bukan lumrah ya, hal yang umumnya biasanya terjadi dalam membangun hubungan dengan sesama. Hal yang lebih tajam adalah gimana menghadapinya. Karena saya setuju kalau kemudian Lukas bilang, kenapa sih harus ada? Ya, karena akan muncul selalu racun dalam hubungan yang tanpa sadar ataupun sadar menghancurkan relasi yang dibangun antara orang tua dan anak, suami istri, pacaran satu dengan yang lain, hubungan antara atasan dan bawahan, pokoknya apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang relationship, pasti ada hal-hal yang menghambat. Dan kita kategorikan itu, jika kita kembangkan, tidak berusaha menyelesaikan, itu bisa jadi racun dalam membangun hubungan. Kok bisa sih ada? Ya memang, ya
Ya memang kayaknya memang ada deh dan selalu ada dalam hubungan, tinggal bagaimana menghadapinya. Nah, Oke. oke. Karena tinggal kita bagaimana untuk menghadapinya dan memang itu harus pasti ada toxic relationship itu dalam suatu hubungan, Akan ada ya, akan ya. ada. Nah, kenapa kok kita tuh kadang susah keluarnya gitu loh Pak dari toxic relationship itu loh Pak? Karena kan pasti semua orang kan pengen punya hubungan tuh yang baik, yang harmonis, komunikasinya juga jalan gitu loh Pak. Tapi ketika kita sudah terjebak masuk dalam toxic relationship itu kita jadi susah buat keluar gitu loh Pak. Contohnya gimana tuh? Contohnya misalnya hmm, saya ngambil pengalaman pribadi deh Pak. Saya waktu itu punya mantan, dia keras banget Pak orangnya. Hmm. Dia suka main tangan, suka ngomongnya kasar lah gitu loh Pak. Nah kadang saya di pikiran saya itu kan udah toksik itu. Menurut saya itu udah toksik dan saya tuh pengen hal-hal itu tidak terjadi lagi dan saya mau keluar dari hal-hal itu Pak. Tapi rasanya tuh kayak susah gitu loh Pak. Buat Keluar ya. iya keluar itu loh Pak. Ada yang bilang so terlanjur sayang. Iya. Jadi kalau cinta sudah melekat, segala sesuatu rasa coklat, akhirnya kita menerima saja, ya ya udahlah, itu barangkali kekurangannya, ya itulah ya, yang penting saya pertahankan dan saya mengatakan itu nggak sehat. Nggak sehat dong ketika orang membangun hubungan itu dengan kondisi yang tidak benar dan bersembunyi di balik sudah terlanjur sayang, yang penting tetap bertahan. Wow, sayang banget. Mau dibawa kemana arah hubungan itu ke depan? Kalau kemudian ternyata bukan sukacita yang dirasa, bukan damai sejahtera, tapi justru ketidaknyamanan. Maka bagi saya bukan soal keluar atau menyelesaikan hubungan, duduk bersama lebih tepat dan membicarakan pointer-pointer yang menghalangi hubungan itu. Lagi-lagi saya mau katakan penting ternyata duduk untuk berkomunikasi. Ya. Pacaran itu bukan cuma duduk di taman kan, Itu dia. bermadu kasih dan sebagainya. Saya pikir penting banget ngomong. Gue nggak suka loh kalau tiap kali lu WA terus, lagi ngapain, bikin apa, kok WA saya nggak dijawab, kok saya rasa seperti dibicarain, itu harus disampaikan dan itu tidak mungkin dilakukan kalau nggak duduk bersama kepala dingin. Jadi keluar dari toxic itu bukan menyelesaikan hubungan, maksudnya bukan menghentikan hubungan, tapi menyelesaikan masalah. Kenapa nggak bisa ya? Bisa saja karena takut berpisah, seterlanjur sayang, Nah, lalu itu. kemudian udahlah biar saya disebut mampu bertahan, mempertahankan hubungan. Bagi saya sih Lukas, itu hubungan yang tak sehat kalau nggak bisa diselesaikan dan dibicarakan. Mudah-mudahan terjawab gitu ya. Iya, siap. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Tuh, teman-teman, ingat, jangan sampai kita masuk ke dalam lingkaran toxic relationship kan. Nah, sekarang saya mau bertanya ketika kita melihat, contohnya mungkin kita melihat teman kita, Bapak, sudah masuk dalam lingkaran toxic relationship. Karena kan toxic relationship ini kan banyak ya Pak ya konteksnya kalau dalam pacaran ya. Itu ada kekerasan, seks bebas juga masuk dalam toxic, MBA, marriage by accident, dan yang lain-lain lah. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, baik mau kita bicara ke lingkungan sekitar kita lah Pak ya, sekitar kita. Yang harus kita lakukan itu apa ya Pak? Apakah kita hanya bisa berdiam atau pura-pura tidak tahu atau kita harus malahan ngejauhin. Nah, kita bagaimana Pak untuk memposisikan diri kita gitu? Teman-teman pemuda nonton nggak drama Korea 39? Nonton nggak lah? Gue nonton lah. Ini baru masuk ke seri ke-8 ke 9 tadi malam saya tonton. Itu bagus loh. Kisah 3 orang sahabat yang mau memasuki usia 40 tahun. Kemarin masih 39 tahun. Dan hubungan persahabatan mereka kuat banget. Ya, kalau bahagia mereka bahagia bersama, kalau susah-susah bersama, satu salah jalan ditegur habis-habisan. Persahabatan bagi saya bukan cuma pada suasana yang menyenangkan dan menikmati hal yang senang,
tapi bersedia untuk juga nangis bersama ketika ada masalah, lalu berbeban ketika ada teman yang salah jalan. Ini menarik nih ketika Lukas menyampaikan ada teman misalnya, saudara mengenal ada beberapa kawan barangkali, yang ternyata dia sedang berada dalam lingkaran hitam yang tak berujung pangkal tentang toksik ini. Dan kalau saudara menyebut dia sahabat, harusnya saudara berduka bersama dong dalam pengertian tidak nyamannya dia adalah tidak nyamanku. Maka selayaknya saya kira untuk ngomong dan sampaikan. Em, Banyak orang tidak dapat melihat kesalahannya. Saya mau kasih tahu. Banyak orang sulit untuk sadar bahwa dia salah. Dan dia butuh orang lain menjadi cermin untuk ngomong, lu salah. Nanti dibilang, recokin lu, ikut-ikut apa, campurin orang punya hubungan. Bukan, sebagai seorang sahabat saya mau bantu untuk bilang, lu keliru. Kasihan lo ke depannya Abid. Omongin, sampaikan demi dia. Kalau saudara berkata bahwa saudara rindu dia mengalami kebahagiaan bersamamu, supaya juga dia tidak salah jalan, bagi saya perlu diomongin dan disampaikan, salah loh, nggak ideal loh seperti itu, sayang banget loh. Kalau udah terlanjur nanti akan nyesel. Omongin. Yeskiel ya, bilang begini, Yeskiel atau Yeremia, itu menarik tuh, dia bilang gini, jika ada orang yang berdosa, berbuat dosa, dia akan mati karena dosanya, kata Tuhan. Tetapi, jika engkau tidak menegurnya, aku akan minta pertanggungjawaban terhadap darahnya. Menarik loh. Kalau kita, itu kan urusan dia, biar aja dia yang tanggung. Enggak, lu yang tahu dia salah. Arahkan, omongin. Sayang banget loh, ke depan kita yang merasa kemudian menyesal. Coba ya kemarin saya sampaikan, mungkin gak gini kali dia. Jadi saya bilang gini, jika hadapi sesuatu dan lihat teman dalam kondisi itu, sampaikan. Tegur sebagai seorang sahabat, layaknya seorang saudara, supaya dia nggak jatuh terlalu dalam. Oke. Mantap jawabannya, luar biasa. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya Bapak. Kalau pacaran, nanti kan kita akan masuk ke dalam konteks perbedaan keyakinan ya Pak. Sebelum masuk ke perbedaan keyakinan ini, mungkin saya sedikit nyinggung, kalau pacaran beda keyakinan itu udah masuk toksik belum Pak? Ya, kalau lihat di internet nggak masuk, tapi ketika tadi di awal pertanyaan, kaidah berpacaran secara Kristen, kan tadi Lukas tanya gimana, saya bilang sesuai dengan etika Kristiani. Nah kalau kita buka misalnya 2 Korintus pasal 6, ayat 14 atau ayat 16, itu bagus tuh. Saya buka Android suci aja. Ya, mari buka Android suci, ayat 14. 2 Korintus pasal 6. Pasal 6. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu menarik gitu loh. Dia nggak bilang soal apa-apa, itu kategorinya toksik nggak sih? Kalau saya mau mengatakan, kita nggak bicara toksik, tapi kita bicara soal kaidah, membangun hubungan. Relationship itu menurut etika Kristen, paling pertama, carilah calon papanya anak-anak dan calonnya mamanya anak-anak yang seiman. Karena sayang banget ke depan ketika satu institusi perkawinan berada dinaungi oleh 2 lembaga agama yang berbeda. Itu mau dibawa kemana? Syukur kalau kemudian bisa share berbagai hal yang baik dan benar. Kalau ke depan nanti justru itu menjadi racun yang mengerikan, ketika yang dicari adalah perbedaan, bukan kesamaan, kan hancur. Dan sangat sulit untuk membuat satu bangunan berdiri kokoh di 2 dasar yang tak sama. Jadi kalau ditanya, itu termasuk toksik? Kayaknya kalau di googling tuh nggak ada itu dibilang beda agama. Tapi kalau ditanya secara etika Kristen, saya sebagai pendeta mau bilang, jangan dong, carilah, bangunlah hubungan dengan sesama, seiman,
supaya saling menguatkan dan mengokohkan, arahnya sama, kaidahnya sama, etikanya sama. Kira-kira begitu. Oke, siap. Mhm. Terima kasih, Pak. Nah, ini saya juga punya pengalaman, teman saya, dia pacarnya berbeda keyakinan, Bapak. Karena ya menjalankan pacaran beda keyakinan ini, efeknya itu makin parah loh, Pak. Dia Ah, teman saya ini satu iman, seiman dengan saya, mhm. tapi dia, punya pacar berbeda, keyakinan. Nah, efeknya itu dia jadi, ya berubah lah Pak, yang dulunya sering ke gereja, sering berpelayanan, sering ya pokoknya aktif lah Pak di gereja. Tapi ketika dia masuk ke pacaran beda keyakinan ini jadi berubah, jadi udah jarang ke gereja, jarang ini. Apa itu memang efeknya sebesar itu Pak, pacaran beda keyakinan gitu Pak? Dampaknya ya, Hmm. dari pengurus GP, lalu tiba-tiba nggak aktif, itu bisa jadi. Gue ngapain sih lu kegiatan-kegiatan di hari Sabtu? Nggak usah lah, pokoknya kan kita malam minggu. Padahal hari Sabtu itu barangkali ada program khusus, podcast misalnya, kan? Benar. Karena nggak cocok, udah nggak sama visinya. Dan tidak heran kalau ke depan dia jadi nggak aktif lagi. Ketika kemudian dia lebih nunut untuk mempertahankan hubungan ketimbang membangun dan mempertahankan imannya dan membangun persekutuan. Itu kan akhirnya akan ada option. Lu pilih gue atau pilih gerejamu. Kan jadi ngeri tuh. Karena udah nggak sama cara berpikirnya. Dan benar saya setuju. Jadi ternyata walaupun dia tidak kategori toksik, misalnya kalau kita pakai Google, tapi ternyata dampaknya jadi toksik. Iya. Dampaknya jadi besar. Orang yang kemudian rajin bersekutu, imannya bertumbuh luar biasa, tiba-tiba kendor. Karena nggak saling dukung. Jadi ya, Nggak fatal dong. Pak. Jadi saya mau, karena ini kesempatan ya emang di podcast, saya mau sampaikan ke teman-teman, percaya deh, di satu tempat, di satu waktu, Tuhan sedang menyediakan orang yang tepat untuk ke depan membangun hubungan yang ideal dengan saudara. Saya mau bilang begitu. Banyak juga orang gini loh, Kas. Lukas. Saya biasa kalau panggil Lukas kan Kas nih. Nggak apa-apa Pak. Kayak gini loh, Ya. sudah nggak ada yang lain, Pak. Cuma ada dia. Masa iya sih anak Tuhan, Tuhan nggak siapkan yang terbaik? Nggak mungkin lah. Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Tinggal kemudian membuka dan menemukan. Kan nggak jatuh dari langit tuh. Nggak jatuh dari langit. Kita ini lagi duduk bersama nih. Ini banyak sekali orang, berapa ribu orang di sini. Barangkali salah satunya. I don't know. Tapi yang saya mau bilang penting banget untuk masuk pada standar utama dalam etika Kristen. Membangun hubungan ke arah pacaran sampai ke jenjang yang lebih serius, pertunangan. Bahkan yang sangat serius itu perkawinan. Carilah pasangan yang seiman. Seiman ya. Yang sedang kayaknya bukan, selesaikanlah. Kalau nggak mampu, WA saya, nanti saya datangi dan saya yang putusin. Ya, ingat ya, rekan-rekan bukan saya yang ngomong ya. Ini seorang pendeta langsung Sayang yang banget ngomong. dampaknya besar. Dampaknya sangat besar ya, guys. Nah, kalau begitu Bapak, eh, sekarang sama kayak pertanyaan tadi Pak tentang yang toxic relationship. Kalau kita melihat ini teman kita udah apa namanya menjalankan suatu hubungan dengan berbeda keyakinan. Pertanyaan tetap sama Pak. Kita yang melihat itu harus apa Pak? Apakah kita harus menarik dia atau kita harus bacain dia atau harus Khotbahin. ngomel-ngomel apa gimana? Gitu Pak. Ya, selain peran teman, peran orang tua juga sangat penting ya. Seorang yang sudah dewasa iman dan berakar luar biasa di dalam iman, dia sudah sidi, lalu hidupnya dekat dengan Tuhan, saya yakin dia akan tetap berani mengatakan tidak terhadap perbedaan. Oh, saya bilang, dia yang bertumbuh secara benar secara iman, dia yang sayang Tuhan Yesus, saya yakin dia akan berpikir dua kali untuk membangun hubungan ini. Dan kemudian kalau ada orang yang sudah terlanjur bangun hubungan seperti ini,
Bukan saya bilang dia tidak dekat dengan Tuhan, bukan. Bisa saja pada kondisi tertentu dia merasa ini fine-fine saja kok, dan kayaknya ini memberi tanda-tanda baik untuk masa depan yang baik. Karena biasanya kasih alasan begini, ya siapa tahu saya yang bisa bawa dia kepada Tuhan. Ya gitu, bisa kan gitu kan? Benar. Pak Pendeta, kan kita nggak tahu tentang hari esok. Bisa-bisa saya yang bawa ke dia dan kemudian satu jiwa diselamatkan. Makanya saya tetap berada dan mempertahankan ini. Saya bilang, puji Tuhan kalau lu bisa bawa. Tapi jika kau yang terbawa, oh my God, itu kan persoalan besar toh. Jadi bagi saya, gimana ya, sebagai sahabat kita perlu mengingatkan. Sampai pada batas tentu ini orang punya privasi toh, tiap kita dilindungi dengan hak privasi kita masing-masing untuk membangun hubungan. Makanya ya saya kira komunikasi dengan baik, seorang yang sangat mengerti, teman yang tahu untuk masuk selahnya kayak apa aja ngomong, dinasehatilah. Tapi kalaupun dia mengatakan enggak, pokoknya dan barangkali tidak eh, berkeinginan untuk dengar sekalipun apa yang kita nasihatkan, saya kira ada satu nasihat silent yang paling bagus, Lukas, supaya juga tidak melukai sahabat seakan kita ikut campur. Bawalah saudaramu dalam doa. Bawa dia dalam doa. Kayaknya saya harus doakan dia Tuhan dan saya berbeban. Soal hati, Tuhan bisa mengendalikan. Soal hati, barangkali Tuhan akan gelisahkan dan beri dia hikmat. Barangkali akan dikirim orang yang tepat untuk berbagi nasihat. Barangkali ada orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai untuk membawa bimbing dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Intinya, nasihati. Kalaupun gagal, jangan menyerah, bawa dalam doa. Kayaknya gitu deh, Kas. Oke, siap. Amin. Lanjut Amin ya nih, Pak. melulu nih dari Iya, kata-katanya Pak Pendeta nih sangat, wah gila luar biasa. Sangat menyentuh hati gitu. Semoga yang di YouTube bisa tersentuh dengan jawaban-jawabannya Pak Pendeta ya. Oke, selanjutnya Pak. Waktu itu kalau nggak salah ada viral di sosial media kalau nggak salah. Ada pasangan yang berbeda agama, tapi nggak spesifik ya Pak perbedaan agamanya itu apa. Dia itu menikah di gereja. Menurut tanggapan Bapak seperti apa? Apakah itu diperbolehkan? Apakah dengan begitu saja gereja mengizinkan untuk menikah beda agama? Ya, eh, ini pertanyaannya sebagai pendeta GPB saya bergumul menjawabnya karena berdasarkan aturan institusi kita mau pakai kacamata itu berdasarkan hasil persidangan, apa kita pakai kacamata itu atau kita kembali back to Bible menggunakan kacamata Alkitab. Saya sebagai pendeta GPIB, tapi juga saya mau bicara dalam kebebasan saya sebagai seorang pendeta tanpa embel-embel gereja ya, aku mau bilang. Tapi ini karena podcast GPIB juga GP-nya serba salah, tapi mohon izin dalam kapasitas sebagai pribadi saya mau katakan. Jangan karena atas nama toleransi lalu kemudian kita membenarkan segala sesuatu. Ini bagi saya bergumul sebagai pendeta GPIB karena diatur di tata ibadah itu. Ada loh, Lukas, kalau baca. Ada. Dan ini terbuka ya, karena teman-teman juga ke depan akan baca hasil persidangan. Dan sebagai yang bernaung di institusi ini, saya harus taat pada itu. Tapi saya mau bilang begini sebagai pribadi, sebagai seorang pendeta yang dasarnya adalah firman Tuhan. Saya mau katakan bagaimanapun, mau atas nama kebersamaan dalam kebinekaan, kebebasan seorang mencari pasangan, whatever, apapun alasan yang dipakai. Saya mau katakan secara pribadi, saya tidak bisa menerimanya dengan aku mau tumpang tangan dan memberkati. Tapi dengan kepercayaan yang berbeda, gimana ya? Karena 2 Korintus pasal 6 ayat 14 udah jelas bilang, andai kata ada landasan Alkitabiah yang lain, yang misalnya ada di kitab yang lain yang bilang,
Tidak masalah walaupun berbeda, yang penting pemuka agamanya yang berkati, is okay. Karena sekali lagi, hukum tertinggi dalam aturan gereja manapun, Alkitab, ke bawah-ke bawahnya itu baru tata gereja dan tata ibadah dan seterusnya. Jadi ketika tanya ke saya bilang, iya, itu juga kaget saya nonton video itu, ada di salah satu gereja denominasi tertentu. Itu keren banget tuh kelihatannya. Wow, bagaimana mereka bisa saling menerima perbedaan. Saya berhayal, reaksi Tuhan gimana ya? Iya. Itu pertanyaan saya pribadi sebagai seorang pendeta, teman-teman pemuda. Makanya kalau ditanya kepada saya, kalaupun telah diresmikan dalam aturan misalnya di GPIB, tata ibadahnya sudah muncul dan beredar, saya kira saya akan menyerahkan ke pendeta yang lain. Bukan saya. Mohon maaf, ini akan disiarkan ke YouTube. Secara prinsip, saya akan katakan itu. Sesuai institusi, silakan jalan. Tapi mohon maaf, bukan saya yang tumpang tangan. Enggak, cari orang lain. Aku takut atas nama aturan, dan sudah biasa dan lumrah kita terima perbedaan atas nama itu. Baru ketika tiba waktunya saya berjumpa dengan tuanku, Kyrios, Tuhan kepala gereja, baru dia kuti-kuti, saya kau bodoh. Enggak, aku enggak mau. Resiko besar. Saya masih pegang prinsip Alkitabiah. Di atas segala aturan. Ini karena kemarin itu bergumul, pertanyaan ini mau dijawab atau enggak ya, tapi saya harus jawab demi suatu prinsip. Jadi sah-sah saja kalau memang sudah ada aturan yang lindungi. Tata gereja sudah atur, tata ibadah sudah, silakan. Tapi kalau benar terjadi di GPIB Karis misalnya, selama saya masih KMJ, saya tidak akan izinkan. Kecuali silakan pakai pendeta lain bersama dengan pemuka agama lain di sini. Karena ini tanggung jawab prinsip iman saya nanti ke depan. Ketika Tuhan tanya apa yang saya layani. Kira-kira gitu, guys. Iya. Oke. Gak Itu mudah dah. loh. Iya, memang nggak mudah ya Pak ya. Ketika kita melihat bahwa wah gila ada gereja kayak gini terus tiba-tiba mengizinkan untuk menikah perbedaan agama atau Atas perbedaan nama toleransi. atas nama Kebersamaan toleransi. Ya. kebinekaan. Wah. Aduh, kacau Tapi, juga. Kadang itu yang sering disalahgunakan gitu ya. Oke, mungkin kita kemarin Bapak kita sudah membuka pertanyaan atau dari teman-teman pemuda yang mungkin tidak bisa datang, dia bisa tanya lewat Instagram. Jadi saya sudah kumpulkan beberapa yang mungkin nanti Bapak Pendeta bisa langsung jawab ya Pak. Atau mereka WA aja, saya WA juga jawabnya. Oh ya itu terserah sih Pak kalau mau jawab. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya Pak ya. Saya bacain ya Pak. Ini namanya nggak ada Pak, jadi cuma pertanyaannya aja. Kalau si perempuan sudah capek sama sifat si laki-laki, tetap harus dipertahanin atau enggak? Ini capek tanda kutip ya. Iya, capek. Berarti dia sudah sampai pada titik hopeless, udah buntu komunikasinya, berulang kali barangkali kesalahan yang sama gitu kali ya, atau hal-hal yang lain. Berhikmatlah sebelum membuat keputusan, lanjut atau selesaikan. Berhikmatlah sebelum membuat keputusan, tetap bersama, atau kemudian sudahlah kita berakhir di sini. Kenapa teman-teman saya ngomong begitu? Karena ujung akhir dari pacaran ataupun tunangan adalah perkawinan. Dan tidak mungkin dibatalkan ketika sudah sampai ke lembaga perkawinan. Kalau menurut saudara karena hikmat, saudara menggumuli dulu ya, saya bilang gumuli dulu. Apakah memang dia orang yang tepat? Minta tanda ke Tuhan. Lalu jangan-jangan Tuhan sudah kasih tanda bahwa hubungannya buntu. Lu nggak bisa berkomunikasi. Dia terlalu keras. Nggak bisa terima obrolan, main tangan, ataupun pokoknya mendominasi setiap relasi yang dibangun. Bagi saya itu tanda-tanda yang cukup jelas bahwa ini orang yang tidak tepat. Terus saudara mau bertahan di kondisi yang nggak tepat. Kembali saya katakan kayak tadi, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau ternyata di depan mata udah terlihat, kayaknya ini bukan masa depan.
Jadi kata saya sudah lelah, bagi saya barangkali itu artinya udah dievaluasi, sudah kunilai kayaknya nggak pas, ini mau bertahan atau enggak ya? Buatlah keputusan yang tepat. Gumuli dulu, baca tanda-tandanya. Kalau memang orangnya nggak bisa berubah misalnya, saudara harus memikirkan masa depanmu juga, toh? Bukan cuma masa depan bersama, yang ternyata nggak ada masa depannya. Apa yang harus dilakukan? Selesaikan atau bertahan? Gumuli ya, tapi yang saya beri tanda tadi. Kalaupun nggak bisa dipertahankan, lebih baik nangis sekarang, berderai air mata sekarang, daripada menyesal ketika akhirnya menuju pada titik akhir hubungan, yaitu lembaga perkawinan yang tidak sehat. Ih, kok jadi sedih ya ngomong gini. Oke deh, Kas, mudah-mudahan terjawab. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Lalu pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya agak Kayak ada tesis gue. Iya. Boleh nggak kita pacaran yang ke barat-baratan? Maksudnya apa nih ini? Ya, ini perlu di Jadi kalau ke barat-baratan barat-baratan ya. nih kayak Oke. Saya coba menafsirkan iya, ya. coba. Barangkali maksudnya gini, batas pacaran itu sampai kemana? How deep? Iya. Seberapa dalam hubungan fisik mau dibangun ketika berpacaran? Bisa nggak kiss? Ada yang juga tanya gitu pendeta. Pegang tangan, pelukan, cipika-cipiki, rangkulan, tiduran, dan apapun. Saya mau bilang begini, teman-teman aku menjawab begini. Lakukanlah. Ini Mbak ini enak nih pancingannya. Mau bikin apapun silakan. Kalau saya bilang tidak ada kaidahnya di sini. Batasnya apa nggak ada. Apapun. Saya berani bilang apapun silakan. Cium boleh, boleh. Pegang tangan boleh, pelukan boleh, boleh. Apapun silakan. Silakan. Tapi saya mau balik tanya gini. Asalkan dirimu tidak terpengaruh secara rangsangan. Saya balik tanya, benar nggak terpengaruh? Catatan pentingnya, Tuhan menciptakan sistem saraf di sini yang sangat sensitif. Ada bagian-bagian tertentu yang akan membawa dirimu jatuh dalam pencobaan. Makanya ketika ditanya ke barat-baratan ukurannya di mana, saya bilang hati-hati. Jangan sampai iblis menabuh gendang, baru dirimu menari di dalamnya. Akhirnya tanpa sadar, ya sudah, kecelakaanlah di kilometer 7. Ayo, apa ya maksudnya? Kilometer 7. Tahu kan kilometer 7 tuh? Nggak tahu ya. Hukum ke-7. Oh iya, benar. Benar. Ada 10 hukum 10 ke-7 ke-7. berzina. Kan kalau kecelakaan itu kan jatuh, luka. Kalau luka kan pasti kalau infeksi tetanus, mulai bengkak, ya mau tidak mau, MBA tadi, married by accident. Enggak, dan sudah tidak prepare untuk itu kan. Padahal menurut saya hubungan yang dibangun sampai ke arah perkawinan adalah itu dibangun dan dirancangkan luar biasa. Efeknya apa ketika kemudian sudah terlanjur? Saudara menikah karena terpaksa, demi bertanggung jawab. Bukan karena menyiapkan dengan baik. Waduh, nyesel. Ke depan kiranya Tuhan menolong keluarga macam ini untuk survive. Kalau enggak, celaka 12. Jadi, boleh enggak ke barat-baratan? Jagalah. Kalau saya bilang, oh Kas, kalau aku mencintai pacarku, maka saya tidak akan membawa dia terlalu jauh jatuh. Laki-laki itu kalau udah sampai ke ujung itu susah dikendalikan. Di atas ubun-ubunnya. Tapi ya gampang mau dikendalikan. Kita vulgar aja ngomong begini ya, gitu ya. Terus gimana caranya? Jidatnya dipukul gitu, dalam nama Tuhan Yesus, stop dulu ya. Pokoknya kalau dengar Yesus langsung sadar dia itu kayaknya. Gimana ya? Godaannya itu besar. Jadi makanya saya bilang, ke barat-baratan itu ya tetap ada batasnya. Mengasihi dengan penuh kasih, bukan karena eros, nafsu sesaat saja. Teman-teman perempuan hati-hati ya bangun relasi seperti ini. Kalau pasanganmu, cowokmu misalnya, kelihatannya lebih pada arah itu,
Bagi saya itu bukan cinta kasih yang tulus, lebih banyak erosnya. Itu akan error dia ke depan. Jadi hati-hatilah membawa. Jadi ke barat-baratan saya takutnya ke arah situ Mas. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, Makasih. bagi banyak banget ya Pak kasus-kasus seks di luar nikah. Iya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya teman-teman. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau konsep pacaran I'm yours, you're mine, itu udah bisa dibilang pacaran yang dewasa nggak sih? Ush, mantap. Saya adalah milikmu, engkau adalah milikku. Kacau juga pertanyaannya. Pokoknya dunia ini milik kita berdua. Lukas dan Pendeta Nyoman ngontrak doang. Kasihan banget sih. Wow, itu luar biasa loh. Maksud saya yang penting pada arah yang benar. Kamu itu punyaku. Teman-teman ada dua jenis cemburu. Jealous sama, aduh apa satu itu? Satu ini cemburu, kalau satu lebih ke iri hati. Cemburu ketika, nah jealous itu dipakai di Keluaran pasal 20. Aku adalah Allah yang cemburu. Lu umatku, lu nggak nyembah gue cemburu. Itu jealous. Satu apa ya? Saya lupa tuh. Ada istilah juga yang cukup terkenal. Satu itu lebih cenderung ke iri hati terjemahannya. Yang saya bilang begini, ketika lu punya gue punya lu, maka harusnya nggak ada orang lain. Berarti pemahaman positifnya mau arahkan kemana? Kesetiaan. I'm yours, you're mine. Itu bicara soal pertama ke kesetiaan. Kedua, ke saling memiliki. Saya melihat ke arah positif ya, berarti ke saling memiliki. Alih rasa beta rasa. Maksudnya lu susah, gue juga ikut susah. Saya akan berusaha apapun, walaupun sulit. Yang penting kau bahagia. Pokoknya saya mau upayakan apapun supaya kau bahagia. Itu kan I'm yours, you are mine kan. Itu pada posisi itu. Atau yang ketiga barangkali juga berarti mau bicara soal bagaimana kemudian saya melihat dia bukan dia lagi, tetapi dia seperti saya dan dia lihat saya bukan lagi orang lain tapi seperti saya. Maka kalau saya tampar ke dia sakit, saya akan rasa sakit. Kalau kuucapkan kata-kata yang menyakitkan ke dia, saya juga akan rasa sakit. You are mine, baru I'm yours, itu juga pada prinsip itu barangkali mau dibawa, yaitu saya tidak mungkin menyakitinya. Karena itu juga seakan menyakiti diriku sendiri. Kalau saudara baca di Efesus pasal 5, luar biasa loh. Mereka bukan lagi dua tapi satu itu, mau bawa kepada kasihilah, kalau teksnya bilang begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Mau bilang sesuatu yang luar biasa. Maka ketika aku membencinya, aku sedang membenci diriku sendiri. Aku sakiti dia dengan kata-kata, aku sedang menyakiti diriku sendiri. I'm yours, you're mine, pada bawa ke arah situ, itu jadi dewasa. Itu jadi prinsip yang dewasa. Di luar itu, lebih cenderung pada penguasaan, karena you are mine, maka lu mau kemana mesti lapor. Jam berapa wajib jawab WA aku. Kalau nggak jawab berarti lu udah dengan orang lain. Itu sudah nggak sehat, Kas. Akhirnya baru jadi pacarku, udah kayak mamaku. Kan jadinya gitu. Sudah bukan baru pacarku, udah kayak orang tuaku yang ngatur. Hati-hati kalau prinsip itu dibawa ke arah sana jadi keliru. Tapi kalau tadi barangkali benar, itu jadi satu kedewasaan. Ya, oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir ya. Puji Enggak, Tuhan. masih banyak. ya? Masih banyak Bapak. Tenang aja Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain komunikasi, saling memahami pasangan itu juga hal yang penting kah? Iya, betul. Kayaknya dia bilang begini, meninggalkan ayah dan ibunya, tadi saya baca, bersatu dengan istrinya, kemudian mereka berdua menjadi satu daging. Terjemahan bebas dari bersatu poin pertama itu secara psikis, emosi, mental, dan perasaan. Apa artinya? Dia mesti kenal. Kalau marahnya kayak apa? Kalau mau bawa ke arah perkawinan, masakannya dia suka masak apa? Kalau berbicara dia senang topiknya apa?
tidak mungkin membangun hubungan tanpa mengenal pasangan. Makanya selain komunikasi saya setuju. Kita harus kenal pasangan. Dan untuk bisa kenal pasangan, balik-balik lagi di komunikasi. Kalau pacaran, lu suka gimana sih? Misalnya kan, kalau pulang kantor, lu suka gue jemput atau enggak sih? Nah, misalnya gitu. Kita ke gereja bareng atau sendiri-sendiri? Kalau saya jemput, ini prinsipnya. Kalau saya jemput di rumah, atau kita nanti ketemu di bioskop aja? Nggak gentle. Teman-teman perempuan, para pemudi, dengarkan saya. Jika pacarmu tidak menjemputmu di rumah, tapi di tempat janji temu, nggak enak mau ngomong nih. Kalau itu cuma 1-2 kali, mungkin dia belum siap. Tapi kalau sudah jadi rutin, kayaknya dia nggak tanggung jawab deh. Masa lu dilepas di lorong sih? Buset deh. Enggak lah. Aduh. Enggak ya. Lorong enggak ya, ya? Enggak ya? Atau hanya Tuhan yang tahu? Atau ada yang lain? Saya mau bilang begini. Itu dikomunikasikan. Lu seneng, jangan dulu deh. Kayaknya papa mama belum siap deh gue pacaran. Jadi kalaupun lu mau ketemu, ya udahlah, kita backseat sementara. Selama itu dikomunikasikan bagi saya enak. Tapi kalau enggak kan repot. Misalnya contoh itu. Gaya ya demi nyenengin dia ya udahlah. Gua nonton lah si Mister apa ini yang lagi film ini bagus nih. Yang Magic tuh. Apa? Ini lagi dokter Strange. Ya padahal gua nggak suka tuh tapi ya untuk nyenengin dia. Tapi sebenarnya bisa dikomunikasikan kan? Atau yang Kuro atau apapun namanya, maunya nonton apa. Itu dikomunikasikan. Jadi saya setuju. Tidak mungkin pengenalan pasangan tanpa komunikasi. Imbas dari kemampuan berkomunikasi yang baik dalam relationship, engkau mengenal siapa pasangan. Gitu. Teman-teman yang sedang membangun hubungan. Kalau kemudian, misalnya, dia tidak bisa bertanggung jawab pada pekerjaannya, atau tugas homework-nya di kuliah misalnya. Teman-teman udah bisa simpulin, jangan-jangan di perkara kecil dia tidak tanggung jawab, bagaimana dengan perkara besar? Itu bisa dilihat juga itu. Dengan mengenal pasangan bukan cuma berkomunikasi, dilihat dari perilaku keseharian pun, kita udah tahu, oh orang ini kayak gini deh. Ngomongin, supaya hubungannya bisa berlanjut. Oke deh, pertanyaan terakhir silakan. Kita kemudian akan Masih pulang. ada ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke deh. Saya mau bertanya ini Pak. Kalau soal selingkuh Pak. Ini kadang banyak nih pasti mau baik pemuda atau pemudi pasti akan merasakan namanya selingkuh itu kayak gimana. Kalau selingkuh itu Pak, bisa nggak sih kita menganggap bahwa pasangan itu sudah bukan yang terbaik buat kita? Prinsipnya satu di Jakarta, satu di Palembang, satu di kan ngeri kan? Iya. Atau kesetiaan itu nomor 1 ya. Apalagi nggak tahu ada pertanyaan nggak soal LDL, long distance relationship. Wah itu pekerjaan itu hubungan yang tidak mudah dijalani. Ketika kemudian pertaruhannya adalah kesetiaan. Iya. Oh bener. Apalagi Lukas dengan jarak yang cukup jauh kan misalnya, tuh nggak mudah. Lo yang bisa tahu dia setia atau tidak kan cuma Tuhan. Dan saya mau bilang ke teman-teman, nilai kepercayaan tuh mahal banget. Beneran, mahal banget. Sekali kita hianati nilai kepercayaan itu, saya mau berani bilang, tidak ada kesempatan kedua. Bohong kalau bilang, udahlah, saya terima lu lagi, ini kesempatan kedua, itu bohong, beneran. Nilai kepercayaannya udah nggak sama. Udah nggak sama, nggak bisa. Makanya saya bilang, saya setuju nih, betul. Kalau sudah STT itu repot tuh.
STT bukan sekolah tinggi teologi ya, selingkuh tipis-tipis. Oh, At- ada ataupun lagi. ataupun selingkuh tebal-tebal terserah lah. Aduh, kacau. Ngeri. Saya bilang, Iya, itu iya, iya. udah nggak sehat. Pasangannya udah nggak pas. Em, ada orang yang jatuh ya, kategori yang lain juga. Dia jatuh pada godaan tertentu, lalu kemudian dia menyesalinya dan membuat satu pertobatan dan ingin balik. Kerja kerasnya siapa? Bukan yang dihianati. Saya yang berkhianat ini yang kerja keras untuk buktikan ke dia bahwa tidak salah lu terima gua. Walaupun kadar kepercayaanmu berkurang. Enggak mudah loh. Makanya ketika saudara jatuh pada perselingkuhan, ada dua di antara kita, ini repot. Nyeselnya, nikmatnya itu kalau nggak ketahuan. Ya kan? Iya, emang. Benar, benar. Pokoknya eh, Efesus pasal 5 itu bagus. Jadi menjadi satu daging ketika nanti perkawinan. Itu gini, kalau udah nikah teman-teman akan benarkan. Saya sudah menikah ya, berapa tahun ya saya? 18 tahun kayaknya kalau nggak salah. Potong-potong sakit, 18 tahun. Dan saya bilang begini, gua sakit, istriku bisa tahu, itu efeknya. Dikasih jadi satu rasanya. Kalau pacaran saya nggak tahu ya, saya kayaknya belum deh. Nanti perkawinan. Terus gue bikin apapun, Tuhan titip rasanya. Aku kemudian melirik orang lain misalnya, istriku tahu, dia dikasih rasa. Tinggal pinter-pinternya saya melompat ke cabang yang lain dengan hati-hati biar nggak ketahuan. Dan pinter-pinternya saya membunga-bungakan dan katakan, enggak kok sayang, lu satu-satunya. Padahal di belakang luar biasa ngeri. Jadi saya mau tutup ini. Betul. Udah nggak pas, udah nggak sehat tuh kalau kemudian STT, udah nggak sehat lah kalau ada orang lain yang lain tuh kategorinya udah nggak setia lah. Kalau orang nggak setia tinggalin aja, dia nggak bisa membangun masa depan hubungan yang baik. Begitu deh, putusin, kecuali kemudian dia balik dan bertobat kepada Tuhan dan minta ampun dan kemudian oke lah saya mau jalani lagi benar-benar barangkali. Ada Itu kesempatan dia. kedua. Oke. Oke. Siap. Ini nggak terjadi kan ke dirimu kan nggak ya? Saya ketawa aja ya. Lagi Pak, masih soal tentang pacaran mungkin ya. Udah 2 jam gitu ya. Iya, lumayan lah. Karma Pak. Kadang nih orang-orang punya pemikiran apa yang saya lakuin kalau udah nyakitin orang itu pasti ke depannya orang yang saya punya hubungan baru lagi akan ngelakuin ke buat kita. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana, Pak? Kita nggak kenal istilah karma kali ya, tapi secara alkitabiah apa yang engkau tabur, itu pula yang akan engkau tuai. Ketika saudara menabur angin, pasti akan menuai puting beliung. Ketika kita menabur kebencian, kita akan menuai amarah dari pihak yang lain. Kalau kita kemudian menabur ketidaksetiaan, kita akan menuai berbagai bentuk dari dampak ketidaksetiaan. Jadi saya setuju untuk bilang model secara berbeda yang disampaikan oleh Lukas bahwa kebaikan yang saudara lepaskan, berikan ke orang lain, ke pasangan saudara misalnya. Itu dengan sendirinya akan balik menjadi gelombang kebaikan yang luar biasa untuk kebahagiaanmu secara pribadi. Jadi berlakukan baik. Bagaimana kamu bilang kau sayang dia baru kau tidak perlakukan dia baik? Perlakukanlah dia bagaikan ratu. Maka dia akan menghormatimu bagaikan raja. Menarik banget. Perempuan, sediakanlah singgasana buat lelakimu, yaitu rasa hormat. Maka dia akan memperlakukan engkau bagaikan permasyuri di atas segalanya. Ini prinsip sederhana. Kalau dia mungkin bahasa lain dari takdir yang diomong tadi. Segala hal baik yang saudara buat untuk pasangan, engkau akan terima. Karena kalau aku bikin baik, maka hubungan jadi baik. Ya bahagialah saya. Tapi kalau enggak, ya repot. Saya setuju. Jadi ketika kita nakalin sesuatu, ke depan barangkali, enggak tahu dengan caranya sendiri, keburukan itu akan datang kembali ke kita.
Oke Oke. deh. Mungkin Bapak bisa minum dulu, Pak. Ini ada le mineral. Wis, ini Siapa tahu disponsorin iya, kita nih. disponsorin, Pak. Siapa tahu le Waduh. mineral nonton YouTube GPB Karis, langsung kontak aja ya. Oke, next. Saya punya Tadi suruh minum, abis itu langsung iya, maksudnya pertanyaan. sambil Bapak buka ini kan, buka botolnya maksudnya, buka kemasannya ya kan. Oke. Sambil Bapak mendengarkan, gini Pak, saya tuh sering lihat di media Ada sosial. manis-manisnya ya? Iya, manis-manis ya Pak. Hebat nih. Manis-manis ya. Disponsorin kita. Oke. Ya, lanjut. Saya waktu itu pernah melihat di sosial media ada satu pasangan kalau update tuh selalu pakai apa? Ayat-ayat Alkitab, Pak. Kalau apa? Update update di sosial media tuh baik ya mau di mana aja lah. Update-nya pakai ayat-ayat Alkitab gini. Padahal saya tahu mereka menjalankannya tuh ya kasarnya lah ya, Pak. Jauh gitu loh, Pak, dari apa yang mereka posting. Contohnya mungkin di Efesus berapa ya? Efesus 4 kata Efesus 4 lah ayat berapa gitu, kalau nggak salah. Nah, itu menurut pandangan Bapak gimana, Pak? Kalau Alkitab udah dijadikan satu untuk jadi bahan postingan suatu pasangan gitu, padahal dari cara mereka berpacarannya aja sudah jauh lah gitu loh. Pertama soal postingan ayat. Kita pisahkan dulu dengan Nah, realita dulu ya. Bahwa mereka rajin posting ayat, puji Tuhan dong. Melalui jempolnya mereka menjadi kesaksian kan, karena muncullah paling tidak ada 1-2 orang yang nonton. Apalagi masukkan ke TikTok baru FYP itu. ya. Udah anu nggak add saya punya TikTok udah ya? Udah Pak, tenang aja sih followersnya Pak, Thank tenang you. aja, subscriber Mantap. juga, Instagram. Baru itu positif loh menurut saya. Dia bersaksi lewat ayat Alkitab dan sebagainya. Kedua, sayang banget kalau cuma sampai di jempol doang, gitu kan? Itu Ya. dia. Tapi ternyata perilaku hidup, hubungan yang dibangun tidak sejalan dengan firman. Bagaimana mungkin bersaksi menjadi benar? Karena kita, kata Paulus, adalah surat Kristus yang terbuka. Yang nggak cuma dilihat di layar, tapi terbuka dan dibaca oleh banyak orang. Perilaku kehidupan kita. Malah takutnya jadi sandungan. Kelihatan rohani dari luar. Tapi kenyataannya justru menjadi sandungan bagi banyak orang. Ketika orang melihat, wow hubungannya ngeri banget. Jadi saya setuju, seyogianya. Jempolnya yang rohani itu searah dengan relationship yang rohani juga dalam perilaku sehari-hari. Kira-kira begitu. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Saya minum lagi nih. Iya, Enak minum ini lagi air Pak. mineral. Silakan. Karena dari tadi Bapak, wah ngomongnya luar biasa sekali. Mungkin ini di pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke. Kalau pacaran antara, ini agamanya agak spesifik ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Kalau pacaran antara agama Kristen dan Katolik itu termasuk pacaran beda agama nggak? Oh ya. Ini menarik nih teman-teman. Saya kira pertanyaan ini sekaligus informasi buat teman-teman sekalian. Bahwa secara undang-undang, kita bicara undang-undang ya, bahwa Kristen dan Katolik itu tidak sama. Saya ulangi ya, secara undang-undang itu agama yang berbeda. Kalau bicara institusi keagamaan, maka Protestan dan Katolik itu dianggap sebagai 2 lembaga agama yang tidak sama. Sekarang pendapat saya. Tapi menurut saya lepas dari undang-undang, dalam hal keyakinan pada Kristus Yesus kepala gereja dan dasar gereja, menurut saya Katolik dan Protestan sama. Sama-sama Yesus Kristus juru selamatnya. Bedanya cuma satu kan, prosesi, seremoni, model ibadah, dan hal yang lain bersama beberapa doktrin yang tak sama. Jangankan Katolik dan Protestan, sesama Protestan yang satu aliran karismatik, Pentakosta, dan Protestan garis utama, misalnya termasuk GPB garis utama, pasti nggak sama beberapa doktrin di dalamnya. Tapi selama Yesus Kristus Tuhannya sama bagi saya, it's okay, nggak masalah. Yang membedakannya adalah aturan pemerintah. Itu disebut kategori beda agama. Kalau tidak salah sih dalam pemahaman
5 dokumen keabsahan gereja ya, saling memahami dan saling menerima kepelbagaian itu ketika sudah dinikahkan, itu akan terjadi perjumpaan antara dua pimpinan agama nanti akan memberkati. Pastor sama pendeta kalau nggak salah saya perhatikannya, dan ya itu nggak apa-apa. Yang berbeda banget kalau bukan Kristen. Jadi kalau Katolik bagi saya masih bagian dari percaya pada Yesus Kristus. Cuma ya beberapa doktrin dan ajaran yang nggak sama, termasuk pemahaman tentang Bunda Suci atau hal-hal lain. Itu topik yang lainnya kita akan bicara. Tapi kalau Lukas mau tanya sama nggak sih? Ya, udah berbeda nggak? Menurut saya secara institusi itu berbeda. Aturan pemerintah berbeda, tapi secara keimanan bagi saya sama. Walaupun beberapa doktrin di dalamnya tentu ada beberapa ajaran yang berbeda. Oke, Oke deh, siap. Terima kasih Bapak. Sebelum akhirnya kita selesai. sebelum kita mau menutup podcast ini, mungkin Bapak ada mau pesan atau tentang toksik, tentang pacaran, tentang perbedaan agama? Silakan Pak. Teman-teman nanti baca di kitab Kejadian tentang kisah Abram mencari pasangan buat Ishak. Itu bagus tuh. Dia menyuruh pelayannya dan bilang begini, lu cari tidak boleh tempat yang lain, harus dari kampung halaman saya, karena supaya imannya sama. Dan menariknya begini, si pelayan itu kan nggak kenal Adonai yang disembah, Tuhan yang disembah oleh Abram. Tapi dia pinjam imannya Abram, dia bilang, ya Tuhanku Abraham, berilah tanda yang tepat untuk pasangan Ishak. Dia bilang gitu. Kalau perempuan itu kasih minum keledaiku, ontaku, dan saya, berarti dialah calonnya Ishak. Teman-teman pikir itu permintaan yang mudah? Susah. Tidak boleh seorang perempuan yang tak bersuami mendekati laki-laki asing, kasih minum lagi. Nggak boleh. Apalagi dia masih bertudung. Bertudung itu berarti aku milik ayahku. Tanda dia masih bertudung itu tanda bahwa dia masih perawan, belum punya suami, dia nggak boleh terima orang asing. Itu permintaan yang sulit, tapi luar biasa kan. Ribka tuh Ribka ya? Iya. Ribka. Kasih minum, langsung Isa bilang, ini dia. Saya mau bilang begini, di akhir perjumpaan kita. Siapapun saudara yang sedang bergumul tentang calon papanya anak-anak, calon mamanya anak-anak, kayaknya ada tips di kitab Kejadian itu. Bawa dalam doa dong. Minta ke Tuhan. Kalau menurut saya, minta spesifik. Tuhan, saya mau dia A, B, dan C, bla bla. Silakan. Mintalah maka akan diberikan, carilah akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saya mau katakan yang sama. Bangunlah hubungan dimulai dengan doa. Membangun relationship yang sehat dimulai dengan Tuhan dulu. Temui Tuhan. Dan kiranya saudara menemukan yang terbaik. Orang yang tepat yang membawa hubungan ini ke arah yang membahagiakan. Lalu menjadi kesaksian. Selamat membangun relationship yang sehat. Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus melalui etika Kristen, hubungan dan relationship yang dibangun. Terima kasih Lukas. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu semuanya. Baik rekan-rekan pemuda sekalian, sampai jumpa di episode podcast Daki Pemuda Karis. Sampai jumpa. Oh, Daki itu pemuda Karis ya? Iya Bapak. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.